Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat manuver semuanya yang lagi nonton di rumah ataupun di sekolah dan kita sebutnya madrasah ya Pak. Ya. Nah di episode perdana yang sangat spesial ini kita membawakan tema Next Gen Madrasah, How Innovative Leader Are Shaping Education, di mana nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang inovatif untuk membentuk sebuah pendidikan. Nah, dengan kita membawa tema tersebut, kita kedatangan seorang narasumber yang tentunya sangat keren dan apik nih, yang akan kita ajak untuk ngobrolin tentang tema kita yang satu ini. Nah, mari sama-sama kita sambut Bapak Rudy Hartono, SAGMM. Selamat datang Bapak di podcast Asmara atau Aksiman Bersuara. Ya, terima kasih. Nah, izinkan saya memperkenalkan singkat dari profil Bapak Rudy Hartono. Nah, kita tidak usah ragukan lagi, Pak Rudy Hartono ini adalah seorang yang sangat memiliki pengalaman dan prestasi yang sudah menggunung nih, Pak. Nah, Pak Rudy pernah menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Batam saat ini, dan sebelumnya menjadi Kepala Madrasah MTS USB Sagulung, dan pernah juga menjadi Kepala Madrasah MTSN 1 Batam. Ya. Nah, gimana nih Bapak kesan pertamanya di podcast ini? Gimana suasananya dengan busa-busa ini, Pak? Ya, kita melihat ini sebuah inovasi juga di madrasah, di mana kreasi-kreasi dibuat oleh anak-anak muda, bagaimana bisa menuangkan kreativitasnya ya dalam bentuk ya hal yang sifatnya lebih kepada public speaking ya. Iya benar sekali, Pak. Nah ini bagus sekali, mudah-mudahan dengan adanya kehadiran podcast seperti ini bisa menjembatani kawan-kawan untuk bisa aktif di dalam public speaking ya. Yep. Oke. Masya Allah, terima kasih Bapak. Nah sama nih, saya kebetulan juga sangat suka nih Pak tentang terkait public speaking ini, karena saya emang hobi ngomong sepertinya Pak. Nah berbicara tentang inovasi Pak, sebelum kan kita juga ada tadi bahas tentang inovatif nih, menjadi pemimpin yang berinovasi tinggi. Yeah. Nah sebelum itu saya mau tanya dong Pak, pasti Bapak saat pertama kali masuk di Man Batam ini pasti ada first impression kalau orang-orang zaman sekarang sebutnya Pak. Nah apa sih Pak first impression Bapak saat pertama kali tahu kalau Bapak itu diberi tanggung jawab, diberi amanah menjadi kepala madrasah di Man Batam? Ya, satu hal yang baru bagi saya itu saya memimpin sebuah lembaga pendidikan di mana di dalamnya itu anaknya sudah pada dewasa. Wah. Nah, kalau sebelumnya saya sudah cukup lama itu, mulai dari tahun 2005 saya mengajar ya, bahkan sebelumnya tahun 2003 saya pernah mengajar di SD. Lalu kemudian 2004 saya mengajar di SMP. Cukup lama itu sampai tahun 2009. Lalu kemudian sampailah tahun 2017 saya berkutat di dunia pendidikan di mana anak-anak didiknya adalah anak-anak tingkat yang ya peralihan antara anak ke dewasa. Ya kan, siswa-siswa tingkat SMP dan MTS, SLTP lah gitu. Begitu saya masuk, nah yang kita hadapi adalah anak-anak yang memang sudah dewasa. Secara physically mereka badannya lebih besar dari saya. Nah, seperti Farela, badannya tentu lebih tinggi daripada Bapak nih. Nah, dan yang lain. Bahkan guru-guru pun masih banyak yang mungkin secara physically itu fisiknya lebih kecil, lebih pendek dibandingkan dengan para siswa. Ini yang membuat kita kaget, seperti ini ya. Tapi saya punya optimisme. Anak-anak yang sudah dewasa begitu, saya mendengar bahwa anak di dunia aliyah itu lebih mudah untuk mengarahkan. Kenapa? Anaknya sudah dewasa, sudah pada ngerti, gitu ya. Sudah lewat itu masa pubertas. Karena dalam teori itu dikatakan anak MTS, SMP MTS belajar 3 tahun, efektifnya hanya 1,5 tahun. Nah di aliyah itu murni 3 tahun. Maka saya sangat senang melihat bahwa di aliyah seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita sama-sama berjuang, anak-anak nanti bisa kita sama-sama berjuang bagaimana Man Batam ini siswanya hebat-hebat, kan gurunya pun hebat-hebat, sekolahnya pun jadi madrasah yang hebat. Itu. Amin. Sesuai dengan moto Kemenak nih Pak, maju, bermutu dan mendunia. Ya. Kita doakan sama-sama semoga di Man Batam ini melahirkan dan terus mencetak anak-anak penerus bangsa yang hebat-hebat nih Pak. Nah tadi saya sempat ada notis sedikit nih. Katanya Bapak itu sempat menjadi guru ya Pak di SD, di SMP. Nah
saya pasti teman-teman di rumah juga pada kepo nih Pak. Gimana sih perjalanannya Bapak itu dari awalnya mengajar di sekolah yang umum, terus pindah ke madrasah gitu. Gimana sih Pak alurnya? Manusia itu tidak pernah tahu barangkali apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sekali Pak. Yang paling penting manusia hanya berjuanglah maksimal. Kita tidak perlu mencari kesuksesan, tapi kesuksesan itu akan datang sendirinya. Itu prinsip tuh. Maka sekali lagi, jangan kita mencari-cari kapan sukses. Tapi berbuatlah sebaik mungkin apa yang dapat kita lakukan. Kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Perjalanan akan mengalir begitu saja. Nah, kok kemarin itu kita sampailah di SD, lalu kemudian ke SMP, lalu kemudian di madrasah, lalu kemudian di MTS USB, kemudian di MTS N1 Batam, lalu sampailah ke Man Batam. Itu perjalanannya cukup panjang ya, dan itu kita tidak pernah merencanakan. Allah yang mengatur itu semuanya. Jadi konsepnya adalah berbuatlah yang terbaik, maka nasib akan mengikuti kalian. Masya Allah. Jadi catatan tuh Pak buat saya Pak. Nah, tadi kan Bapak udah ceritain nih perjalanannya dari yang bertahap nih kan Pak, dari SD, SMP, terus masuk ke ada dunia MTS, mulai masuk madrasah nih Pak. Nah, terus kemudian sekarang udah ada di madrasah aliyah. Nah, pasti Bapak tuh punya perspektif nih kan Pak, sebelum Bapak menginjakkan kaki nih di Man Batam gitulah istilahnya Pak. Ada nggak Bapak tanggapan tentang Man Batam dulunya sebelum Bapak ditugaskan di Man Batam? Ada tanggapannya nggak? Ya. Saya melihat Man Batam menjadi madrasah yang sudah bagus. Sudah bagus. Perkembangannya dari waktu-waktu saya pantau dari awal. Karena saya pun walaupun kita tidak masuk di dunia Man Batam ya, tapi kan perkembangannya kan sudah kita bisa lihat. Waktu Bapak di MTS USB, di saat itu perkembangan Man Batam yang begitu dari madrasah yang kecil kurang diminati, akhirnya menjadi madrasah yang eksistensinya diakui oleh masyarakat. Sebenarnya sekarang ini siswanya sampai 1.200-an kan gitu ya. Bahkan di level-level kota, provinsi kita sangat dipertimbangkan. Nah, ke nasional apalagi nanti ke depan itu harus kita perjuangkan ya. Saya melihat sekali lagi Man Batam itu sudah menjadi madrasah yang hebat. Meskipun dalam rangka untuk kesempurnaan dan kemajuan yang selanjutnya tentu kita akan berbuat apa sih yang harus kita benahi ya di dalamnya. Maka banyak hal ya, inovasi-inovasi yang kita buat dalam rangka untuk menyempurnakan Man Batam sehingga ke depan lebih mantap lagi. Lebih mendunia nih Pak. Ya. Nah, terkait soal mendunia nih Pak. Karena kan Kemenak tuh dia targetnya bukan sekota lagi, bukan provinsi lagi, tapi mewujudkan madrasah yang mendunia. Ya. Seluruh dunia harus mengakui kalau madrasah itu adalah pilihan yang baik. Nah, terkait itu, tadi Bapak sempat mention sendiri kita tuh membutuhkan inovasi untuk membuat madrasah itu menjadi lebih unggul lagi. Nah, kalau menurut Pak Rudi sendiri nih, inovasi apa sih yang mau Bapak berikan untuk Man Batam yang kata Bapak tadi udah menjadi sekolah yang atau madrasah yang dipandang sama orang? Ya. Apa sih inovasi Bapak agar madrasah ini tuh semakin dikenal orang gitu Pak, semakin berjaya? Ya, tak terlepas dari mutu tagline yang dibuat oleh Kementerian Agama ya. Bagaimana agar madrasah bukan hanya Man Batam tapi secara spesifik kita tarik itu menjadi roh yang harus kita angkat di madrasah yang kita cintai yaitu di Man Batam. Bagaimana ke depan ini madrasah harus menjadi madrasah yang maju, bermutu, mendunia. Maju artinya kita tidak boleh kalah dengan yang lain. Gitu ya. Makanya kompetensi-kompetensi apapun di anak, di guru, diasah semaksimal mungkin. Semua punya potensi. Tergantung punya kemauan atau enggak. Sekarang segaranya sudah ada. Sarana prasarana dan alat-alat pokoknya lengkap. Tinggal kita mau enggak sedikit berpikir untuk kemajuan. Gitu ya. Lalu bermutu. Ya tentu banyak ya. Di sekolah kita nanti akan perbaikan fasilitas pelayanan, apapun bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan bagaimana agar Man Batam itu menjadi go internasional, karena memang kita sudah tidak lagi bicara bahwa hanya Indonesia saja. Dunia ini sangat luas, tetapi sangat sempit apabila kita berpandangan sempit. Tapi akan sangat luas kalau kita wawasannya kita luas. Salah satunya untuk menguasai dunia ya harus kita berinteraksi dengan baik dengan dunia luar. Apa itu ya bahasa.
Lagi-lagi bahasa. Untuk menguasai ilmu agama, bahasa kuncinya. Untuk menguasai ilmu pengetahuan duniawi, gitu ya, bahwa kita harus belajar di seluruh penjuru dunia yang kita inginkan, ataupun kita mau berkomunikasi dengan seluruh penjuru di dunia ini, ya kita harus menguasai bahasa. Tanpa itu juga nggak akan bisa. Jadi banyak hal terkait yang terakhir ini tadi, bahasa menjadi konsen kita, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, ya. Nah, itu. Gitu, Pak. Nah, ini Pak, terkait tentang bahasa ini saya mau betul-betul terima kasih sama Bapak, Pak. Kenapa saya terima kasih, Pak? Nah, dulu tuh Pak, saya kan sering nih ngomong sama teman saya pakai bahasa Inggris. Itu pada dibilang, so Inggris ini dampak westernisasi katanya, Pak. Kayak, ya ampun, gini banget. Tapi semenjak amanat Bapak waktu upacara waktu itu semua teman saya langsung refleks bahasa Inggris, Pak. Saya udah ngerasa, kan dulu kalau yang bahasa Inggris itu di Cambridge saja, Pak. Ada kelas Cambridge tuh mereka kan emang difokuskan untuk go internasional. Sekarang tuh saya ngerasa satu man ini tuh udah Cambridge semua, Pak. Ya. Nah, jadi saya udah mulai terbiasa juga nih, Pak. Sama temen ngomong pakai bahasa Inggris. Walaupun emang kadang salah-salah, tapi kita membiasakan, Pak. Nah, sama ini, Pak, yang tentang bahasa ini tadi, Pak. Nah, kan kita ada ekskul MBIC itu, Pak. Itu terkait tentang bahasa Inggris. Nah, menurut Bapak nih tentang anak-anak yang di ekskul MBC ini, kan mereka memiliki bakat, Pak. MBC itu apa? MBC itu kepanjangannya Man Batam English Club. Oke, Man Batam English Club. Oke. Nah, terkait ekskul tersebut, Pak, kan Bapak ada inovasi agar semua orang itu mencoba bahasa Inggris. Nah, apa sih harapan Bapak tentang ekskul MBC ini? Apakah bisa mereka go internasional juga, Pak, membawa ekskul tersebut? Ya, bisa saja. Intinya sekarang dengan adanya yang kemarin saya sampaikan, mari kita biasakan untuk berbahasa Inggris. Terhadap bahasa Indonesia kita mencintai karena itu adalah bahasa nasional kita. Bahasa asing harus kita kuasai. Cara menguasai bahasa itu ada strateginya. Ya, how to master English, how to master another language. Reading more and more, kita harus selalu baca. Speaking more and more, selalu ngomong. Listening more and more, selalu mendengarkan. Writing more and more, selalu menulis. Keempat ini kita kuasai, kita menjadi master dalam bahasa. Bahasa Inggris ataupun bahasa apapun itu ya. Dan itu harus ada strateginya. Bukan hanya sekedar selama ini teknik-teknik dan suggestion, saran-saran dari semua orang. Itu hanya sekedar ya kayak pemanis kata-kata saja yang tak pernah terwujud. Buktinya ini bukan kita tidak mengada-ada. Berapa banyak anak-anak, bahkan para orang-orang yang sudah kuliah sampai sarjana. Tapi langka mereka yang bisa bahasa Inggris setelah lulus. Iya kan? Saya setuju. Itu sangat ironis sekali. Makanya kita ingin menunjukkan bahwa belajar bahasa Inggris itu harus dengan cara yang lain. Jadi tidak hanya kaku seperti itu. Farel pernah belajar sepeda? Kenapa? Kalau mau belajar sepeda kira-kira takut nggak jatuh? Takut banget, Pak, apalagi waktu kecil, Pak. Ketika saya kasih, ini Farel saya kasih sepeda. Sepedanya ini masih baru, jangan sampai lecet. Belajarlah, tapi jangan sampai lecet. Awas kalau lecet. Apa yang terjadi? Bisa nggak belajar? Takut, Pak. Akhirnya bisa nggak akan naik sepeda? Nggak bisa. Nggak akan pernah. Sampai kiamat akan pernah bisa. Betul. Tapi kalau dikasih, ini saya kasih sepeda, pokoknya pakai saja, dicoba aja. Saya coba saja, jatuh pun tak apa-apa. Jatuh saja nggak apa-apa, mainkan saja, lecet, cat lagi. Kalau rusak kita ganti lagi. Kira-kira ketika sudah jatuh, apa yang terpikirkan oleh Farel? Mau coba lagi, Pak. Coba lagi. Setelah jatuh lagi? Mau coba lagi. Nah, ketika mencoba kita berpikir tadi kesalahan tadi apa? Betul kan? Diperbaiki. Lalu coba lagi, diperbaiki lagi. Tapi tidak boleh ada orang lain mengintervensi, menyalahkan. Kalau ada yang menyalahkan jatuh mental, iya kan? Betul, Pak. Nah, itu yang terjadi selama ini. Makanya orang nggak bebas untuk mengekspresikan kemampuan dalam berbahasa. Harusnya bebas saja ngomong aja. Toh nanti akan ada perbaikan. Ketika kita salah mengucapkan kata-kata, kita sadar bahwa itu ada salah, pasti dia kemudian mikir. Karena bahasa itu adalah tidak bisa direncanakan dalam mengucapkan. Artinya harus keluar secara fluently, keluar automatically dari our brain langsung itu memang. Dan itu harus dilatih. Baik speaking, ngomongnya, reading, baca, ya kan? Listening. Nah, nanti sering harus dengarkan podcast-podcast ini. Yang ini kita bicara dengan bahasa Indonesia. Nanti podcast bahasa Inggris, dengarkan terus tuh.
agar telinga kita peka terhadap ucapan-ucapan itu, sehingga kita, oh dia ngomong itu, saya paham nggak? Kalau belum nanti paham ya, yakinlah. Jadi nanti kalau kalian nanti mau dengar nonton film, jangan lagi nonton film yang misalkan bahasa Inggris, yang murni bahasa Inggris yang tidak ada terjemahannya, sehingga makin peka telinga kita menangkap pesan-pesan dan kata-kata, sehingga itu kata-kata itu akan melekat dalam diri kita. Ketika kita ngomong itu sudah automatically ya. Nah seperti itu, harus dilatih. Dan yang paling penting tadi, ketika kita bicara, saya sampaikan kemarin, no comment, no correction, bukan kita membiarkan kesalahan, tidak, tapi lebih kepada ingin menumbuhkan kepercayaan diri untuk bicara. Nah itu yang penting itu. Kalau sudah kepercayaan diri tumbuh, nanti akan itu tadi. Kalau jatuh, pasti dia berpikir dong, apa tadi sebab jatuh, betul ya? Betul, Pak. Ketika jatuh, nggak mungkin ketika jatuh, lalu kemudian jatuh di situ, mengulang lagi di situ kan, enggak. Pasti dia tahu, oh jangan sampai lewat itu lagi, diperbaiki. Jadi gitu. Jadi insya Allah dengan demikian adalah seseorang walaupun tanpa dikoreksi, dia akan tahu. Ketika orang tidak dikoreksi pun dia akan sadar bahwa, oh sebenarnya saya salah, tak apa-apa. Ya kan? Yang penting percaya dirinya itu harus tumbuh. Jadi begitu. Nah itulah yang termasuk mau saya catat di catatan kecil saya, yang Bapak bilang no comment, no correction. Nah itu kan termasuk di kalangan-kalangan anak MAN, Pak. Itu culture shock. Bapak langsung ngasih amanat no comment, no correction. Jadi saya setiap teman-teman bahasa Inggris, terus ada yang mau menjudge nih Pak, ada yang mau nge-comment, mereka langsung bilang no comment, no reaction. Nah kan kami juga mengalami Pak first impression ketika Bapak menjadi kepala madrasah. Kami melihat, wah Bapak ini suka kita berbahasa Inggris. Nah kalau Bapak pribadi nih, saat Bapak memasuki MAN Batam, ada nggak yang Bapak tertarik nih? Kalau anak zaman sekarang istilahnya culture shock lah Pak, yang menjadi ketertarikan pertama Bapak ketika masuk di MAN Batam, yang berbeda gitu dari yang lain. Ya saya lihat bahwa seperti yang saya katakan tadi, anaknya pada besar-besar. Tetapi saya melihat nilai positifnya, anak-anak ini sudah memiliki dasar ya. Bukan lagi anak. Ya, ketika kita masih bicara anak, itu agak sulit kita bicara. Apalagi kalau kita ngomong bahasa Inggris agak sulit. Kenapa? Kali anak-anak yang sebelumnya saya waktu di MTS itu yang kita kelola anak-anak yang masih SD sebelumnya masuk ya. Berarti landasan untuk berbicara bahasa Inggris itu masih minim sekali. Ketika anak MTS, SMP masuk ke MAN, otomatis mereka sudah pernah belajar bahasa Inggris minimal 3 tahun. Sebelumnya bahkan sudah pernah. Nah, saya punya keyakinan bahwa anak ini, kemudian ketaatan mereka, nah kita berharap tidak hanya dari segi itu saja. Kalau kita melihat kualitas tadi ya, yang bermutu, bukan hanya kita hanya berpikir terkait dengan hal yang sifatnya materi ya, tidak. Bermutu artinya pelayanan yang sifatnya, artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di dunia pendidikan yang diinginkan oleh orang tua. Tidak hanya memiliki wawasan hal yang sifatnya duniawi saja, sekolah ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, gaji tinggi, enggak. Tapi lebih kepada membentuk bahwa dunia ini hanya sementara. Begitu nanti sudah meninggal, yang diharapkan orang tua itu apa? Doanya yang sudah, doa dari anak yang ditinggalkan ya ketika di alam akhirat itu. Nilai-nilai religius yang tertanam dalam diri anak harus menjadi warisan yang betul-betul bermanfaat bagi orang tuanya yang sudah tidak ada. Kan gitu ya, tidak ada manusia yang akan hidup selamanya, betul kan? Betul sekali Pak. Nah, makanya madrasah yang bermutu bukan hanya berorientasi kepada hal yang sifatnya duniawi, tapi karena agama kita mengajarkan keseimbangan duniawi dan ukhrawi, maka akhirat ini bahkan justru yang menjadi penekanan utama. Kalau kita suruh memilih dunia atau akhirat, pilih mana kira-kira? Pilih akhirat. Pilih akhirat, tapi dunia jangan sampai ditinggalkan. Makanya dua-duanya harus dikejar. Sampailah kemanapun di penjuru dunia ini, tapi nilai-nilai agama harus dipegang. Jadi itu baru kita menjadi siswa yang hebat. Ya. Nah tadi Bapak sempat mention sedikit nih, saat Bapak pertama kali masuk ke MAN, itu anak-anaknya sudah pada dewasa nih Pak. Jujur saya juga melihat seperti itu Pak. Saat pertama saya masuk ke MAN nih, saya lihat abang-abang kelas udah pada keren-keren. Mereka udah bisa nentuin nih hobi mereka di mana, mereka mau jadi apa. Nah kan di MAN itu juga memfasilitasi itu Pak. Ada berbagai macam ekskul Pak, mulai dari yang basket, kita bahas tentang olahraga nih Pak. Ada juga yang tentang bahasa, ada MBIC yang tadi saya singgung tentang bahasa Inggris, ada juga yang bahasa Arab.
dan juga ada yang melatih public speaking, ekskul PR. Nah, menurut pandangan Bapak terkait ekskul-ekskul tersebut, penting nggak sih buat anak-anak madrasah? Kan kalau misalnya mereka pengen, misalnya nih, ada teman saya Gazi nih Pak, dia tuh ahli di bidang desain, fotografi. Nah, lebih baik kan dia masuk ke SMK nih Pak. Kita dalam hidup itu jangan mengandalkan hanya satu segi yang kita asah. Kita memiliki potensi yang banyak sekali, ya, punya potensi yang banyak sekali. Oke, di dunia pendidikan secara akademik, bagaimana kita menguasai akademik kita? Di mana kita fokus kita? Oh, saya ke sains, ya sudah, sains hebatkan di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga punya potensi di bidang yang lain, yang non akademik. Bahkan hal yang sifatnya non akademik itu nanti kamu akan merasakan, nanti Farel dan kawan-kawan akan merasakan, oh rupanya itu yang membantu. Contoh, ini saya kasih contoh aja. Ketika masuk ke perguruan tinggi saja, betul ya? Kita fokus kepada satu bidang yang akan kita mau masuk ke jurusan mana. Oke? Tapi kita punya kelebihan pada segmen tertentu di mana kita punya bakat, talenta tersendiri di bidang olahraga. Lalu kemudian ya mungkin kita kasih contoh saja, tenis meja. Asah itu kemampuan talenta itu, walaupun kita di sisi yang lain kita punya kehebatan di bidang akademik. Begitu kita menjadi seorang yang hebat di bidang permainan tenis meja, dan kemudian kita bisa menunjukkan ini. Kalau kita hebat di satu bidang, jangan tanggung-tanggung, asah sampai maksimal. Karena dengan demikian maka itu akan menjadi senjata yang bisa kita andalkan, talenta yang bernilai jual. Ya, kalau kita punya talenta yang tanggung-tanggung itu tidak bisa dijual. Ya, banyak di pasaran. Tapi kalau kita punya yang hebat dan sangat tidak tertandingi, maka itu akan membantu kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita sudah misalkan juara di di OSN atau apa itu yang di Olimpiade ini tenis meja, mendapatkan juara, dapat sertifikat. Itu nanti kan di seleksi ke perguruan tinggi, ya kan, di SNBP-nya itu kan bisa dimasukkan. Bisa jadi lulusnya gara-gara itu tadi. Betul, Pak. Nah, atau nanti di dunia kerja, masuk ke sebuah perusahaan. Ada beberapa orang yang sekarang akademik dengan kita sama nilainya, tapi kita bisa menunjukkan kita pernah jadi atlet tuh tenis meja. Ini pasti yang akan diambil. Itu betul sekali, Pak. Itu satu contoh. Dan yang lainnya, misalkan kita punya hobi, punya bakat di bidang tilawatil Quran, kita punya bakat di bidang kaligrafi, kita bakat di bidang nyanyi, di bidang apapun itu, diasah semaksimal mungkin itu sebagai pendukung. Seperti Farel, seperti ini, senang dengan public speaking. Bisa jadi nanti kamu walaupun nanti misalkan kuliah sampai S3, ketika kamu mendalami di public speaking ini, bisa jadi nanti kalian akan menjadi presenter hebat di sini. Wah, amin. Dari segi penghasilan bisa jadi ini akan lebih menjanjikan dengan yang lain. Amin. Sering begitu. Jadi orang yang menjadi MC itu ketika jam terbangnya sudah tinggi, bisa jadi dia akan mengalahkan penghasilan dari apa yang dia dapat dari pekerjaan utamanya. Jadi kita jangan sampai melewatkan itu. Di mana kita punya potensi, maka jadikan kita sebagai orang yang dikatakan orang seperti multi talenta ya. Karena pada prinsipnya manusia itu banyak talentanya. Cuman dia mau ngasah atau tidak. Maka agar kita masa depan kita itu bagus, karena di depan ini nggak tahu alternatifnya banyak sekali. Nah, talenta-talenta yang kita miliki tadi yang memiliki nilai yang tinggi itu akan mendukung masa depan kita. Maka jangan sampai itu nggak diasah. Ikut program ekskul apapun itu. Nah, itu dia Pak. Yang harus digarisbawahi. Kita harus ikut ekskul. Tapi ada Pak di luar sana teman-teman saya tuh yang ngerasa sekolah tuh ya sekolah, masuk ke kelas, belajar, buka buku, dengar guru. Jamnya pulang dia pulang. Dia nggak mau ikut ekskul. Katanya ekskul tuh buang-buang waktu, masuk organisasi tuh buang-buang waktu. Nah, menurut Bapak penting nggak sih ekskul ini? Atau emang kita belajar ya belajar aja, nggak usah ikut ekskul? Menurut Bapak gimana? Ya penting, seperti yang saya katakan tadi, ya. Banyak pilihan di masa yang akan datang, kompetisi yang luar biasa dari salah orang-orang yang akan menempati pada pos-pos yang kiprah nanti pada masa yang akan datang, orang yang memiliki talenta lebih yang akan dicari. Sudah saya katakan.
ada 2 orang guru yang sedang melamar pekerjaan dengan nilai yang sama. Yang satu punya bakat di bidang pramuka, dia hebat di bidang pramukanya. Yang satu nggak ada apa-apa, ya pasti saya pilih yang ini tadi. Bahkan kadang-kadang saya memilih yang memiliki talenta lebih dibandingkan dengan akademiknya. Walaupun nilai selisihnya agak sedikit. Misalkan A dengan B, ya kita bandingkan A dengan B. Lebih tinggi A nilainya daripada B, tapi selisihnya nggak terlalu jauh. Tapi yang B memiliki bakat yang lain, dia memiliki bakat-bakat yang lain di bidang seni, di bidang itu, di bidang ini. Yang ini tadi nggak pas-pasan aja. Pasti saya memilih yang nilainya walaupun kurang. Ini pengalaman, ini real nih. Wah, real. Oke ya. Makanya artinya bakat-bakat itu jangan sampai diabaikan. Segi-segi apapun dalam kehidupan kita pasti bermanfaat. Ekskul yang ada di sekolah kita, apapun itu, dalami. Apabila kita betul-betul memiliki expert ya, keahlian, betul-betul expert di bidangnya, maka itu akan membantu kita. Jangan hanya tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung nggak akan ini. Karena kita kalau mengejar akademik, yang non akademik juga kalau bisa diseimbangkan. Ya. Jangan satu aja yang lebih tinggi, harus seimbang. Ya. Seperti yang Pak bilang tadi, kita harus punya kemampuan lebih. Karena orang itu pasti pilih, misalnya yang B kurang bagus nih, tapi dia ada kemampuan lebih, pasti yang dipilih yang B begitu ya Pak. Ya. Nah, Bapak punya nggak nih Pak pesan-pesan atau harapan Bapak nih untuk siswa-siswi Man Batam dan juga stakeholder yang ada di Man Batam, yang pesannya tuh mungkin gimana sih mereka ini biar lebih semangat lagi untuk ilmu, bagaimana mereka ini punya motivasi biar lebih semangat lagi Pak? Ya, masa depan itu dibentuk dari kita. Setiap waktu kita itu sangat bermakna. Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, harus bisa dioptimalkan untuk kemajuan pada masa yang akan datang. Jangan kita ngelihat bahwa kawan-kawan kok slow, lalu kita ikut slow. Tidak. Kita harus sadar bahwa apalagi siswa Man Batam, anak-anak di tingkat SLTA itu ibarat orang lompat jauh. Tahu ya? Tahu Pak. Lompat jauh itu dari start dulu, dari belakang sana itu kan pelan-pelan kan masih ya, Pelan. itu masih TK. Oke, maksud agak kencang, ya kan? SD, tingkat SLTP. Nah, SLTA itu titik tumpunya, titik tumpu yang sangat menentukan masa depan itu di SLTA. Maka momen ini jangan sampai dilewatkan. Apa yang harus dilakukan? Seperti orang yang lompat jauh. Apakah ketika di titik tumpu lalu kemudian dikendorkan semangatnya? Oh enggak. Pasti digenjot semaksimal mungkin sehingga lompatannya makin tinggi, jauh. makin jauh. Nah, itu sangat menentukan itu di titik tumpunya itu, yaitu di SLTA itu. Maka siswa Man Batam harus mengambil momen ini secara baik. Jadi jangan sampai lewatkan ini. Maka kalau kita slow di tingkat SLTA, kita akan kehilangan momen. Tapi kalau kita genjot maksimal di situ, maka masa depan itu sudah menanti kita. Kenapa? Lompatan kita sudah jauh. Gitu. Nah itu jadi buat teman-teman tuh langsung dicatat tuh ya apa yang tadi Pak Rudi sudah bilang. Jangan sampai kita menyanyiakan ya Pak waktu saat ini, karena inilah penentu masa depan kita. Ya. Nah dengan begitu kita sudah tak terasa nih Pak, sudah hampir setengah jam Ya, kita ngobrolin tentang edukasi yang mantap ini Pak. Semoga teman-teman Sobat Manuvers nih Pak kita sebutnya, Sobat Manuvers di rumah yang udah nonton ini jadi tercurah isi kepalanya, jadi semakin semangat lagi menuntut ilmu, semangat lagi ikut ekskul ya Pak. Ya. Jadi ditingkatkan lagi lah, ekskul-ekskul yang ada itu dimanfaatkan, dicari. Ya. Kita tuh bagusnya di mana, coba dikembangkan lagi begitu ya Pak. Ya. Nah saya ucapkan terima kasih buat Bapak Rudi Hartono selaku Kepala Madrasah Alia Negeri Batam sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di Asmara Podcast. Terima kasih. Asmara Podcast atau Aksi Man Bersuara. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih buat Bapak Rudi Hartono. Saya ucapkan sekali lagi Pak sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama kita berharap semoga siswa-siswi Man Batam atau Sobat Manuvers yang menonton di rumah jadi kepalanya terbuka lagi, wawasannya terbuka lagi, dan semangat untuk menuju ke masa depan yang lebih baik lagi sesuai dengan moto Kemenak, madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia. Baiklah, terima kasih buat semua kru yang sudah bertugas pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Rudi Hartono. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat Manuvers sudah menonton di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.